Timnas Indonesia berpeluang mendapatkan tambahan amunisi baru di lini tengah, dengan kemungkinan bergabungnya Delano van der Heyden. Pemain muda Feyenoord ini disebut-sebut bisa mengisi peran nomor 10 di skuad Garuda, yang selama ini lebih banyak dipercayakan kepada Marcelino Ferdinand. Kabar ini semakin menarik setelah Patrick Kluivert yang dikabarkan membuka peluang bagi Delano untuk bergabung. Jika ini terjadi, Marcelino harus bersiap menghadapi persaingan ketat demi mempertahankan posisinya sebagai playmaker utama. Isu ini semakin diperkuat oleh fakta bahwa timnas Indonesia belum memiliki pelapis sepadan di posisi gelandang serang. Delano sendiri pernah mengungkapkan dalam wawancara dengan Yusa Nugraha bahwa ia memiliki darah Maluku dari nenek dan ibunya. Meskipun belum mengetahui secara pasti asal-usul keluarganya di Indonesia, ia mengaku siap membela Merah Putih jika mendapat panggilan resmi. Dengan skill dan pengalaman bermain di Eredivisie, kehadirannya bisa menjadi tambahan berharga bagi lini tengah Garuda. Delano sempat mendapat panggilan dari Sintayong untuk seleksi Piala Dunia U20, tetapi gagal bergabung karena padatnya jadwal di Feyenoord. Klubnya saat itu meminta Delano untuk fokus beristirahat demi menjaga kebugaran fisiknya. Meskipun demikian, ia tetap memiliki ketertarikan besar untuk memperkuat Indonesia, terutama jika situasi memungkinkan. Kini, dengan perubahan kepemimpinan di timnas, peluang itu bisa kembali terbuka untuknya. Jika Delano benar-benar bergabung, lini tengah timnas Indonesia akan semakin kompetitif. Patrick Kluivert kemungkinan akan mencari komposisi terbaik untuk memanfaatkan bakat Delano secara maksimal. Kurniawan Dwi Yulianto kembali jadi perbincangan setelah namanya dikaitkan dengan posisi asisten pelatih timnas Indonesia di bawah Patrick Kluivert. Kepulangannya ke Indonesia membuat banyak orang berspekulasi bahwa ia akan segera bergabung dalam staf kepelatihan Garuda. Sebagai mantan pemain timnas yang kini berkarir di dunia kepelatihan, Kurniawan memang punya pengalaman mumpuni. Namun, hingga kini belum ada kepastian apakah dirinya benar-benar akan masuk dalam proyek baru PSSI bersama Kluivert. Dalam pernyataan resminya, Kurniawan menegaskan bahwa kepulangannya ke Indonesia tidak ada hubungannya dengan timnas. Ia mengatakan bahwa ada urusan pribadi yang harus diselesaikan di tanah air, sehingga tidak ada kaitannya dengan posisi asisten pelatih. Pernyataan ini sekaligus membantah rumor yang berkembang di media sosial dan forum sepak bola. Meski begitu, isu mengenai keterlibatannya di timnas tetap ramai dibicarakan. Hingga saat ini, Kurniawan mengaku belum mendapatkan komunikasi apapun dari PSSI terkait kemungkinan dirinya bergabung sebagai asisten pelatih. Meskipun begitu, banyak yang meyakini bahwa ia tetap menjadi kandidat kuat. Pengalamannya sebagai pelatih di luar negeri dan pemahamannya terhadap sepak bola Indonesia bisa menjadi nilai tambah jika PSSI benar-benar mempertimbangkannya. Publik pun mulai membayangkan bagaimana perannya jika dipasangkan dengan Kluivert. Jika benar Kurniawan masuk dalam jajaran kepelatihan, tentu ini akan menjadi kombinasi menarik bagi timnas Indonesia. Timnas U20 Indonesia akan menantang India dalam laga terakhir Mandiri U20 Challenge Series 2025. Pelatih Indra Syafri menegaskan bahwa timnya akan terus berkembang dengan menerapkan permainan menyerang. Ia ingin para pemain memiliki mental baja dan tidak takut untuk menekan lawan sejak awal. Skema permainan agresif ini sudah diuji di beberapa pertandingan sebelumnya dan akan kembali diterapkan saat menghadapi India. Dalam laga ini, Indra Syafri akan melakukan beberapa eksperimen untuk mengasah taktik tim. Menurutnya, uji coba adalah kesempatan emas untuk mencoba berbagai skema sebelum turnamen resmi. Ia ingin melihat bagaimana para pemain beradaptasi dengan formasi dan komposisi yang berbeda. Meskipun melakukan perubahan, filosofi menyerang tetap menjadi prioritas, bahkan dalam sistem bertahan yang tetap mendukung tekanan ke lawan. Hingga kini, 28 pemain timnas U20 sudah mendapatkan kesempatan bermain dalam 3 pertandingan terakhir. Namun, masih ada 2 pemain yang belum tampil dan Indra memastikan mereka akan diturunkan melawan India. Ia ingin melihat performa mereka dalam kondisi pertandingan sebenarnya sebelum menentukan skuad utama. Keputusan ini selaras dengan visinya untuk memberi pengalaman bertanding kepada seluruh pemain. Dengan begitu, tim bisa menemukan komposisi terbaik sebelum menghadapi turnamen resmi.
Laga melawan India bukan hanya soal hasil akhir, tetapi juga bagian dari persiapan besar Timnas U20 Indonesia menuju kompetisi yang lebih berat. Indra Syafri tetap tenang meski timnya mendapat kritik tajam setelah beberapa hasil kurang memuaskan di laga uji coba. Ia menganggap kritik sebagai hal yang wajar, terutama karena tim masih dalam tahap eksperimen sebelum menghadapi Piala Asia U20. Menurutnya, hasil uji coba bukanlah gambaran akhir, karena tujuan utama adalah menemukan kombinasi terbaik sebelum turnamen resmi dimulai. Ia juga meminta semua pihak memahami bahwa membentuk tim yang solid butuh waktu, proses, dan tentu saja dukungan dari semua elemen sepak bola Indonesia. Bagi Indra, uji coba bukan hanya tentang mengejar kemenangan, tapi juga kesempatan untuk mencoba berbagai skema dan strategi. Ia terbuka terhadap kritik yang membangun, namun menegaskan bahwa keputusan akhir tetap berada di tangan tim pelatih. Meski mendapat banyak sorotan, ia optimis bahwa timnya akan tampil lebih baik saat kompetisi sesungguhnya berlangsung. Sebagai pelatih berpengalaman, Indra sudah terbiasa menghadapi tekanan dan kritik, baik saat menangani klub maupun tim nasional. Ia memahami bahwa ekspektasi terhadap Timnas Indonesia selalu tinggi, terutama di level usia muda yang diharapkan menjadi generasi emas di masa depan. Namun, ia mengingatkan bahwa perkembangan pemain muda tidak bisa diukur hanya dari 1 atau 2 pertandingan. Proses pembentukan tim membutuhkan konsistensi dan evaluasi jangka panjang agar para pemain bisa mencapai performa terbaik mereka. Untuk itu, Indra mengajak seluruh pecinta sepak bola Indonesia agar tetap memberikan doa dan dukungan penuh bagi Timnas U20. Ia percaya bahwa dengan dukungan moral yang kuat, para pemain bisa tampil lebih percaya diri dan memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Borussia Mönchengladbach mendapatkan tambahan amunisi berharga dengan kehadiran Kevin Dix. Kepindahan pemain serbabisa ini mendapat pujian langsung dari pelatih FC Copenhagen Jacob Nestrup. Menurutnya, Mönchengladbach sangat beruntung karena Kevin Dix memiliki 3 keunggulan utama yang akan sangat membantu klub barunya di Bundesliga. Nestrup menyebutkan bahwa Kevin adalah pemain yang setia, berdedikasi tinggi, dan sangat solid di lini pertahanan. Selama 3,5 tahun bersama FC Copenhagen, Kevin Dix menjadi bagian penting dari skuad utama. Ia menunjukkan fleksibilitas luar biasa dengan mampu bermain di berbagai posisi di lini belakang. Awalnya direkrut sebagai fullback, Kevin kini bisa dimainkan sebagai bek tengah maupun wingback. Karir Kevin Dix dimulai di Vitesse sebelum pindah ke Fiorentina pada 2016. Ia sempat menjalani masa peminjaman di beberapa klub seperti Feyenoord, Empoli, dan AGF Aarhus sebelum akhirnya bergabung dengan FC Copenhagen pada 2021. Bersama klub Denmark tersebut, ia meraih 2 gelar Liga Denmark berturut-turut pada musim 2022 dan 2023, serta memenangkan Piala Liga Denmark pada musim 2023. Pengalamannya di berbagai Liga Eropa membuatnya semakin matang sebagai pemain bertahan. Pada November 2024, Kevin Dix resmi menjadi warga negara Indonesia dan langsung menjalani debut untuk Timnas Indonesia dalam laga kualifikasi Piala Dunia melawan Jepang. Saat ini, ia memiliki nilai pasar mencapai 4,5 juta euro atau sekitar 76,5 miliar rupiah, yang mencerminkan kualitasnya sebagai pemain bertahan kelas atas. Patrick Kluivert menerima kabar baik menjelang laga penting Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia melawan Australia dan Bahrain. Mads Hilger akhirnya pulih dari cedera yang membuatnya absen cukup lama sejak terakhir membela FC Twente melawan Olympiakos di Liga Eropa. Kehadirannya kembali menjadi angin segar bagi lini pertahanan Timnas Indonesia, yang membutuhkan kekuatan penuh untuk menghadapi lawan-lawan tangguh di babak kualifikasi. Pelatih FC Twente Joseph Osting mengonfirmasi bahwa Mads Hilger telah pulih sepenuhnya dan siap kembali bermain. Bahkan, namanya sudah masuk dalam daftar pemain yang akan menghadapi Besiktas pada 31 Januari 2025. Osting menilai kembalinya Mads sangat penting karena ia adalah pemain kunci di lini pertahanan Twente. Kehadirannya diharapkan dapat meningkatkan performa tim yang sempat terdampak akibat absennya bek andalan mereka.
Bagi timnas Indonesia, ini jelas kabar yang sangat positif. Max Hilger baru saja menjalani debutnya bersama Garuda dan langsung menunjukkan kualitasnya sebagai bek tangguh. Dengan kondisi fisik yang semakin prima, peluangnya untuk kembali memperkuat timnas Indonesia semakin besar. Patrick Kluivert tentu akan mempertimbangkan Max dalam skema pertahanan tim, terutama menghadapi laga krusial di kualifikasi mendatang. Kembalinya Max Hilger bukan hanya memperkuat lini belakang Indonesia, tetapi juga menambah kedalaman skuad yang dibutuhkan untuk menghadapi lawan berat seperti Australia. Jika ia bisa segera beradaptasi setelah pulih dari cedera, Max berpotensi menjadi pilar utama di jantung pertahanan timnas.